bener-bener keringet dingin nonton film ini. Gimana enggak, ini adalah film horor Indonesia tersadis di tahun ini. Asli. Kepalanya udah setengah masih hidup. Oke lah, dari trailernya emang banyak adegan sadis ya, tapi gue masih biasa aja. Sampai produsernya ngomong kayak gini. A little bit warning, ini film sedikit brutal, jadi kalau nggak kuat darah, kesian. Gue ngeri darah. Kuat nggak ya? Serius dah, lu yang paham gue pasti lu tahu kalau gue paling ngilu sama darah. Nah, nih film detik pertamanya aja tuh langsung banjir darah, nangis nggak lu? Gore banget coy, asli. Tapi jujur ini film bukan cuma ngandelin adegan gore-nya aja, yang nanti gue bakal bahas dan spoiler sedikit. Tapi di film ini juga mengangkat Chris Empu Gandring, yang emang dipercaya beneran ada dan sudah banyak makan nyawa. Karena Chris ini terkutuk kan? Kalian yang orang Jawa pasti ngerti nih sama kisah Chris ini. Dan lu tahu yang bikin gue makin geleng-geleng, gue baru tahu kalau Chris yang dipakai saat syuting film ini itu beneran ada isinya. Gila, makin tegang gak lu? Storyline dari film ini tuh menarik dan beda. Ditambah di film ini juga disisipin esensi persaudaraan dan juga percintaan. Jadi nggak ada stupid decision yang dibuat oleh para karakternya. Karena emang berbasis perasaan yang pasti lu juga relate. Terus di film ini juga banyak banget riddle yang bikin lu mikir. Soalnya ini film juga ada kayak unsur detektif astralnya gitu loh. Nah, kalau ngomongin sisi gore-nya nih ya, wah beneran dah lu kalau ngilu sama darah ya, jangan nonton film ini sendirian. Kepalanya udah setengah masih hidup. Asli aja gebetan lu seru sih nih. Karena gue aja nggak bisa cuma nutup mata coy. Gue sampai ngumpet di belakang punggung orang. Saking sadisnya asli. Jadi kalau lu nonton sama gebetan itu bisa tipis-tipis modus kan. Mana sisi gore-nya itu bukan cuma darah dan adegan sadis doang, tapi banyak banget pengambilan gambar yang bener-bener epic di film ini coy. Yang bikin bulu kuduk gue beneran dah merinding full. Gue kasih spoiler sedikit ya. Di trailernya kan lu bisa ngeliat ada tangan yang keluar kayak begini ya. Sumpah kalau lu nonton filmnya dan lihat adegan fullnya itu beneran super duper merinding coy. Padahal dia cuma kayak keluar gitu doang, tapi gila shootnya, actingnya, musiknya, semuanya super duper merinding. Oke, jadi film Pusaka ini menceritakan tentang rumah Risang Wisangko yang baru aja meninggoy berisi banyak artefak dan pusaka-pusaka kuno yang dia koleksi. Nah, dia ini berwasiat untuk menjadikan rumahnya itu sebuah museum. Kedua anaknya akhirnya memperkerjakan beberapa arsitek dan juga sejarawan nih guys, untuk membuat rumah itu museum, tapi mereka malah menemukan ruang bawah tanah yang berisikan artefak Chris Empu Gandring. Yep, artefak kuno tanah Jawa yang sudah lama hilang guys. Sampai salah satu dari mereka ini menyentuh Chris Empu Gandring itu dan mereka semua kena teror berdarah. Mereka semua harus menyelamatkan diri sendiri keluar dari rumah itu dan menyudahkan kutukannya. Tapi tidak semudah itu guys. Lu penasaran ujungnya kayak gimana? Kalian cari tahu sendiri di film Pusaka yang akan tayang tanggal 18 Juli 2024 di bioskop. Serius gue, lu ajak gebetan lu atau pacar lu, kalau lu jomblo lu ajak bestie lu tuh ya, seru-seruan nonton film ini guys. Cus deh, capcus ke bioskop.